Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah muswilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'dah. Kepada para alim yang kami muliakan, Bapak Kiai Muhammad Ulumuddin, pengasuh pesantren Al-Jami'ah, Bapak Kiai Muhammad Makin, pengasuh pesantren Al-Khadijiyah, Bapak Kiai Zainuddin Tamsir, pengasuh pesantren At-Tahdzibi, dan para kiai-kiai lain yang kami muliakan, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya yakin banyak kiai yang hadir, dengan tidak mengurangi rasa penghormatan saya. Bapak duduk di penyiar sholawat wahidiyah pusat yang kami muliakan, para penjabat yang kami hormati, hadir dari Bapak Koramil atau yang mewakili, Bapak Polsek atau yang mewakili, yang kami muliakan, juga kepada perwakilan perguruan tinggi Unhas, perguruan tinggi Hasanuddin, atau yang lainnya yang tidak bisa saya sampaikan yang kami hormati, para wali, wisudawan, wisudawati yang kami hormati, para alumni pesantren At-Tahdzib atau yang mewakili, para wisudawan, wisudawati yang kami cintai. Untuk uraian tahmid sholawat salam tabarruk kami ikut yang telah melaksanakan tugas tadi, karena sudah hampir masuk waktu zuhur. Dari saya merasa bangga atas terwisudanya anak-anak kita yang berpesantren di pesantren At-Tahdzib sekaligus bisa kuliah di perguruan tinggi pesantren At-Tahdzib, sehingga bisa menserasikan jenjang pendidikan. Akan tetapi masih banyak anak yang kelas 5 atau kelas 6 awal, 6 sani yang telah diwisuda. Untuk itu kami akan lebih bangga dan lebih senang lagi apabila para terwisuda tadi
bisa menyelesaikan pendidikan agamanya di pesantren At-Tahdzib sampai sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh pendiri pesantren At-Tahdzib, beliau Romo Kiai Haji Ihsan Mahin, agar bisa praktek sampai 2 tahun. Maka kalau bisa itu, maka akan melaksanakan keinginan, cita-cita yang mulia dari beliau pendiri pesantren At-Tahdzib, dan yang jelas akan berdampak kepada kemanfaatan dan kebarokahan ilmu yang telah dipelajari selama ini. Setelah S1 di sini, nanti bisa sambil menunggu praktek mengajar di pesantren At-Tahdzib, meneruskan S2 di Tebuireng, di Unhas. Nah, itu juga banyak barokahnya, karena di namanya Unhas, Universitas Hasyim Asy'ari. Ya, barokah doa dari beliau Hadratus Syekh. Dan juga sejarah dari sekolah tinggi At-Tahdzib dulu juga dari Unhas. Dulu ketika belum ada peraturan Menteri Agama, di sini kelas jauh dari Unhas. Setelah ada peraturan Menteri Agama tidak boleh membuat kelas jauh, akhirnya berdiri sekolah tinggi At-Tahdzib. Karena itu, adik-adikku yang telah terwisuda, kalian semua masih muda, usianya belum 30 tahun, masih muda, masih termasuk syuban, belum menginjak sampai kahul, masih muda. Karena itulah usia yang masih muda kita gunakan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal hidup kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat muhal dicapai tanpa disertai dengan ilmu yang diamalkan. Kalian semua jangan khawatir tentang masalah apa dan bagaimana masa depan kita. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji dalam surat Az-Zumar itu, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan apa saja yang ada ini, dan Allah akan merawat, memperhatikan atas semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir masa depan, asal kita betul-betul memperbanyak ilmu. Makanya adik-adik yang masih ada kesempatan, jangan dibuang waktu yang sangat baik ini, mumpung kita masih ada kekuatan, kemampuan, mari kemauan untuk meningkatkan belajar kita. Kita upayakan sampai setinggi-tingginya sebagai modal hidup kita. Karena itu Rasulullah menegaskan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, dan seterusnya. Kita ingin sukses dunia kita harus juga
berdasarkan dan menggunakan ilmu kita. Ingin sukses akhirat kita, kita juga harus menggunakan ilmu kita. Dan di sekolah tinggi At-Tahdzib ini tadi disampaikan oleh ketua mengadopsi pendidikan agama yang ada di pesantren dan di perguruan tinggi. Ini berarti sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Karena itu banyak orang yang gagal. Anaknya orang alim, anaknya tidak menjadi alim. Anaknya orang pangkat, tidak berpangkat. Anaknya orang kaya raya, tidak menjadi kaya. Itu apa? Tidak ada lain. Karena tidak disertai dengan ilmu. Karena biasanya kalau anaknya kiai bersenang-senang, karena kiai banyak punya jajan. Anaknya orang kaya bersenang-senang karena keinginannya orang tuanya menuruti apa keinginannya. Anaknya orang pangkat juga begitu, karena lupa dengan anak-anaknya karena banyak tugasnya. Lah berarti ibu yang menangani. Lah ibu itu ya namanya ibu. Sangat sayang kepada anak-anaknya. Kalau anaknya itu agak mengeluh sedikit, ibunya nangis. Oh, justru banyak terjadi yang salah itu. Kata-kata orang itu, alah le, wong tuwamu biyen iku rekoso uripe, saiki kait penak. Kon wis gak usah rekoso le. Lah ini yang salah. Tidak ada suatu kesuksesan tanpa dicari dengan kesusah payahan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, maka ada pantun mengawinkan ikan bawal, wah itu tukang bawal gitu. Itu betinanya 1, jantannya 2. Mengawinkan ikan lele, betinanya 2, jantannya 1. Tapi kemarin saya ngawinkan ikan lele itu betinanya 1 mencolot. Di pantunnya iki. Terus piye ku karepe ya? Artikan sendiri gitu. Nah, sekali lagi para terwisuda, ya kita semuanya bumbung di sini, banyak manusia doanya pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu